Oke. Bapak Ibu, di pagi hari ini siapa nih yang datang ke sini bawa KTP-nya? Ada yang bawa? Ada yang bawa nggak? Coba boleh dibuka dulu, dikeluarkan dulu dari dompet. Lihat dulu KTP-nya. Coba dibuka dulu, lihat. Jangan-jangan makin cantik sekarang atau makin imut, ya, atau makin cantik. Ada yang bawa KTP? Bapak Ibu, saya bilang KTP jangan, bukan berarti saya akan kasih PLT ya, enggak ya. Cuma tanya aja ya. Oke? Coba bantu saya untuk bilang di KTP itu apa-apa aja yang tertera. Coba sebutkan aja. Ada apa? Nama, tempat lahir, apa lagi? Jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, dan lain. Oh, ini juga yang penting sekali bagi anak muda, status, ya, single, digantung atau lain sebagainya, ya, atau udah menikah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita lihat KTP kita pagi hari ini, terus kita lemparkan satu question, begini nih pertanyaannya, apakah semua yang tercantum di KTP sudah cukup nggak untuk menjelaskan identitas kita? Sudah cukup nggak? Sudah nggak? Kalau belum cukup, kira-kira harus ditambah apa lagi? Apa Deka? Apa Gina? Apa Dea? Oh, harus ditambah lagi. Pak, aku ngefans sama BTS, ya dia ya. Atau apa lagi? Oh, aku hobinya sekarang nge-gym dan lain sebagainya ya. Tambah itu kali ya. Atau apa lagi? Banyak ya. Atau mungkin kurang ini nih, kurang suku, dari suku mana ya? Nah, kira-kira kalau orang tanya kita tentang siapa kita, pasti kita akan jawab dari hal-hal yang tadi. Iya dong ya. Misalnya pagi hari ini saya bilang, halo siapa namanya? Oh ya, nama saya CLV dari sini dan lain sebagainya. Kita pasti akan jawab nama, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu sudah cukup untuk menjelaskan ini? Kita punya identitas. Jawabannya tentu tidak. Bahkan sama sekali tidak bisa menjelaskan siapa kita. Bahkan sama sekali tidak bisa menjelaskan siapa kita. Mengapa saya bilang tidak bisa menjelaskan siapa kita dari apa yang ada di sini? Karena kalau hari ini kita belajar tentang mencari identitas, Bapak Ibu harus ingat ya, identitas itu lebih berbicara mengenai asal usul kita, sesuatu yang menunjukkan dari mana kita tanpa ditempel oleh hal-hal lahirnya kita. Jadi kalau kita bilang siapa kita, tanpa ditempel nih oleh hal-hal lahirnya kita. Waktu kita menjelaskan siapa kita lewat apa yang ada di dalam KTP, kita sebenarnya lagi menjelaskan siapa kita melalui nilai di luar diri kita. Oh iya, saya memang begini karena saya diberi nama A, B, dan juga C. Bahkan ada slogan-slogan dari brand-brand ternama yang sering bilang begini nih, kamu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan, apa yang kamu beli. Ini brand-brand mahal ya, yang bilang begini, masa iya sih aku adalah apa yang aku pakai? Iya enggak? Masa dia adalah dia apa yang dia ngefans? Oh dia jadi dia karena dia ngefans BTS? Iya enggak? Enggak kan? Tapi banyak orang itu menjelaskan siapa dia dari hal-hal kayak begitu. Iya enggak? Dan itu terjadi kepada orang Kristen. Kita merasa kita ada, kita merasa kita berharga karena kita mengerjakan sesuatu di luar diri kita, bukan apa yang kita punya. Maka ini yang terjadi dengan kita. Mengapa ini? Karena satu hal, yaitu karena dosa. Karena dosa membuat manusia itu menjadi sangat tergantung kepada sesuatu di luar Allah dan di luar dirinya. Iya enggak? Aku baru jadi aku kalau aku pakai pakaian itu. Aku baru jadi aku kalau aku jadi itu. Ya ya. Sangat tergantung kepada sesuatu di luar Allah karena keberadaan kita yang jatuh di dalam dosa. Bahkan bukan cuma tergantung. Kalau kita baca di bagian ini, baca bareng-bareng, nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya? Coba kita buka di Kejadian 6 ayat 5. Itu ada gambar warna putih sih, ini nggak kelihatan ya? Coba kan kita putih aja. Oh ya, oke.
di depan aja. Satu kali aja bareng-barang. 1, 2, 3. Ketika dilihatkan Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi bukan cuma ketergantungan, tetapi kecenderungan kehidupan manusia selalu mau hidup bertentangan dan di luar Allah. Bahkan di dalam terjemahan lain dijelaskan bukan kecenderungan, tetapi setiap waktu. Maka setiap waktu itu kehidupan manusia berdosa selalu hidup di luar Allah. Maka waktu kita hidup di luar Allah, kita tidak punya kesempatan untuk belajar siapa kita di dalam Allah. Mengapa? Karena kita sibuk belajar sesuatu di luar Allah. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Dan kehidupan yang begitu-begitu aja. Manusia habis dan tidak pernah menemukan siapa dia. Karena mencari sembunyi itu di luar Allah yang bertentangan dengan apa yang sudah Allah berikan. Tetapi di hari ini saya mau mengajak kita untuk boleh berdiam diri sejenak, untuk kita belajar sekali lagi tentang mencari identitas diri. Kita boleh belajar tentang mencari identitas diri. Mungkin pagi hari ini ada yang bilang di hati, kenapa sih kita perlu belajar tentang itu, tentang identitas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Niko perlu belajar tentang mencari siapa itu Niko? Kenapa? Kenapa sih kita perlu belajar untuk mencari kita punya identitas? Karena salah satu akar dari kegagalan untuk tidak memuliakan Tuhan adalah tidak memahami identitas diri. Coba Adam dan Hawa pada waktu itu tahu siapa mereka, nggak mungkin mereka menjadi seperti Tuhan, ya kan? Terus dimakan karena gagal memahami identitas diri. Maka kita perlu belajar supaya kita tidak gagal. Nah, pagi hari ini di awal ini saya akan menjelaskan beberapa contoh aspek bagaimana orang itu gagal memahami siapa dia. Akhirnya dia juga gagal memahami dia punya hidup. Di awal ini saya akan kasih contoh tentang pekerjaan. Bapak Ibu, ada satu artis, saya nggak usah sebut nama ya, yang dulunya sebelum dia terkenal, dia adalah seorang guru. Waktu dia menjadi guru, dia merasa dia punya gaji itu kecil sekali. Akhirnya dia terpincut dan berpindah profesi menjadi artis karena penghasilan lebih gede. Sekarang question buat dia, jadi artis itu panggilan hidup atau untuk ini keinginan pribadi karena cuannya banyak. Nah, banyak orang, mungkin juga kita, terlalu sibuk untuk memperkaya diri sampai lupa bagaimana saya harus hidup menjalani misi Allah di dalam saya punya pekerjaan. Kenapa orang begini? Karena gagal memahami dia punya diri. Mungkin juga karena orang tua juga gagal memahami dia punya diri. Bapak Ibu, ada banyak orang tua yang tanpa disadari tuntut anak supaya anak sukses jadi kaya. Banyak orang tua pengen anak sekolah tempat ini, pengen kasih kuliah ini. Kenapa? Supaya sukses, supaya kaya. Dan ini terjadi kepada para orang tua, sehingga anaknya kelak ketika bekerja salah memahami. Kenapa? Karena baik orang tua, baik anak tidak mengerti identitas diri. Itu berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, berkaitan dengan kuliah. Bapak Ibu, ada teman-teman saya yang saya heran, kok sampai saat itu nggak pernah lulus kuliah. Terus saya iseng tanya, kenapa nggak lulus kuliah? Terus dia bilang, karena pindah-pindah kuliah. Aku bilang, kenapa pindah-pindah kuliah? Terus dia bilang, iya Andrian, karena yang dulu itu ikut-ikutan sama teman. Jadi di mana teman aku ambil banyak jurusan, di situ aku ikut. Akhirnya pindah, dan akhirnya dia stop, sekarang nggak kuliah lagi. Kenapa? Karena nggak kenal dia punya identitas diri. Dan itu banyak terjadi di kalangan anak muda. Hari ini banyak remaja, banyak anak-anak. Kita nggak tahu tentang mau jadi apa. Pindah nggak jelas. Karena kita nggak tahu kita punya identitas. Contoh kedua, ini orang gagal. Yang ketiga, di dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, saya kasih contoh yang paling besar itu adalah LGBT. Ya, LGBT itu tidak betul-betul memahami siapa mereka. Kan nggak mungkin Tuhan itu salah cipta, ya kan? Lalu dia cowok menjadi cewek, dia cewek menjadi cowok. Udah tahu cowok sama cewek, malah cowok sama cowok, cewek sama cewek. Gagal memahami siapa identitas dia. Dan ini terjadi bukan cuma orang luar, bahkan kekristenan
bahkan juga ada pendeta yang mau menemukan pernikahan sesama jenis. Dan ini terjadi. Maka Bapak Ibu, ini kehidupan yang orang salah memahami siapa dia. Dan contoh yang terakhir, yaitu di dalam pelayanan. Bapak Ibu, ada di satu gereja, saya mau sebut ya, di gereja mana, satu orang bendahara majelis. Bendahara majelis ini bukan cuma tidak tanggung jawab, tapi dia memanipulasi uang gereja dengan sembarangan, sehingga keuangan gereja jadi kacau balau. Dan akhirnya gereja itu jadi kacau balau karena keuangan gereja dikelola oleh orang yang salah. Bapak Ibu, kalau orang ngerti dia punya identitas, tidak mungkin di dalam pelayanan dia berani macam-macam sama Tuhan. Ya enggak? Dia tahu dong siapa dia, ini pelayanan, tapi bermain. Maka di dalam semua lingkup kehidupan, mulai pekerjaan, kuliah, pelayanan, kehidupan sosial, kalau kita nggak kenal siapa kita pasti akan gagal untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, anak-anak Kristen, orang tua Kristen. Maka pada hari ini kita perlu belajar dari mana sih kita mau mengenal Allah. Daud menuntun kita di dalam bagian ini. Nggak kelihatan ya? Aneh sih. Kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sambil Ibu Enji akan memperbaiki. Aneh ya? Tadi bisa kok tiba-tiba nggak bisa. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Engkau menciptakan setiap bagian dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Bapak Ibu, ini aku ambil dari bis ya, dari terjemahan sehari-hari karena lebih cocok. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Bahkan Tuhan pernah bilang begini ke Yeremia. Di Yeremia 1, Tuhan bilang begini di Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu, ini penegasan dari Tuhan, bahkan juga penegasan dari Daud bahwa yang menciptakan, yang menjadikan mereka itu siapa? Tuhan. Yang membuat mereka itu adalah Tuhan. Nah, dari mana nih Daud dan Yeremia tahu siapa mereka? Tentu dari ajaran turun-temurun yang diceritakan oleh orang-orang jauh sebelum mereka. Maka mereka bisa tahu nih siapa mereka. Bahkan bangsa Israel ketika ada di posisi itu, mereka udah tahu kan siapa mereka. Tapi sebelum mereka tahu siapa mereka sama juga kayak kita, tidak memahami kita punya identitas. Tetapi akhirnya baik Daud, baik bangsa Israel boleh tahu siapa mereka itu karena Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel supaya kita juga bisa menemukan siapa kita, sekalipun kita dulu pernah keliru, sama seperti bangsa Israel yang beratus-ratus tahun keliru memahami siapa mereka. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita bisa menemukan siapa kita, sama seperti mereka menemukan siapa mereka di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk kita belajar dari bangsa Israel, kita harus mundur nih untuk melihat sejarah bangsa Israel. Nah kalau kita bilang sejarah bangsa Israel, tentu sejarah bangsa Israel tidak bisa dilepaskan dari bangsa Mesir. Kenapa tidak bisa dilepaskan dari bangsa Mesir? Karena kehidupan bangsa Israel selama 430 tahun itu berada di dalam Mesir. Jadi tidak mungkin kehidupan mereka itu tidak dipengaruhi oleh identitas bangsa Mesir. Pasti dipengaruhi. Kenapa? Karena beratus-ratus tahun tinggal di situ. Nah ini kita perlu belajar. Maka Bapak Ibu, kehidupan Mesir kita tahu ya, mereka itu bangsa yang politeis, yang menyembah banyak sekali berhala dan dewa-dewi Mesir yang ada. Nah kita bisa melihat dari mana nih orang Israel itu bisa dipengaruhi. Kita bisa lihat dari kondisi Musa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Musa di Keluaran pasal 3, ketika Tuhan memanggil Musa dan Tuhan bilang siapa Tuhan, di situ Musa kebingungan dan Musa tanya kepada Tuhan. Tanya siapa? Semua tahu ya, tanya nama. Siapa sih Tuhan? Waktu Musa tanya siapa itu, sebenarnya Musa itu lagi dipengaruhi oleh kehidupan dia di Mesir. Kenapa? Karena Musa dari kecil itu tinggal di Mesir. Dan dia tahu di Mesir itu Tuhan mereka itu punya nama. Maka dia tanya kepada Tuhan yang bilang Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Siapa Tuhan? Namanya Tuhan. Supaya dia tahu nama Tuhan dan dia tahu, oh Tuhanku ini punya ini nih.
supaya ketika datang ke Firaun, aku bilang Tuhan aku ini, Firaun tahu nih, oh Tuhan Israel ini punya ini nih, dia punya kualitas. Tapi Tuhan nggak bilang kan, Tuhan bilang aku adalah aku adalah aku. Di situ sebenarnya kita bisa lihat Musa itu tidak kenal siapa Tuhan, tidak kenal siapa dia, bahkan dipengaruhi oleh identitas dari bangsa Mesir. Padahal Musa itu sudah meninggalkan Mesir sekitar 40 tahun. Dia lari karena dia habis bunuh orang, dia lari di padang gurun. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel yang tidak pernah keluar, yang menetap di situ bahkan jadi budak? Otomatis kehidupan mereka betul-betul dipengaruhi oleh bangsa Mesir. Dan ketika Tuhan bilang ke Musa, aku adalah aku, itu sebenarnya jawaban untuk mau bilang Tuhan punya identitas kepada Musa, supaya Musa juga sadar siapa dia. Nah Bapak Ibu, dari mana nih kita bisa tahu bangsa Israel itu dipengaruhi oleh kehidupan bangsa Mesir? Nah kalau kita lihat di Keluaran 32 ayat 1, coba kita buka Alkitab, kita baca. Keluaran 32 ayat 1. Keluaran 32 ayat 1. Bapak Ibu lihat di Alkitab masing-masing, perhatikan, saya akan bacakannya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Mereka bilang, buat untuk kami Allah. Dan Allah itu personifikasinya mereka gambarkan di dalam bentuk patung. Dari mana tahu patung? Tentu dari bangsa Mesir. Apalagi di zaman itu lembu adalah hewan yang melambangkan kekuatan, kesuburan. Dengan mereka kasih lembu supaya akan memimpin mereka menggantikan Tuhan. Mereka mau Tuhan yang kelihatan. Dari mana sih? Itu dari kehidupan di bangsa Mesir. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kehidupan bangsa Israel itu kehidupan yang betul-betul dipengaruhi oleh kehidupan bangsa Mesir. Betul-betul dipengaruhi oleh kehidupan bangsa Mesir. Maka bahkan kehidupan itu betul-betul menjadi kehidupan yang mendarah daging, yang susah sekali untuk mereka lepaskan. Maka Tuhan akhirnya mau menghancurkan itu supaya mereka boleh menemukan mereka punya identitas di dalam Tuhan. Tuhan perlu hancurkan itu. Dan Tuhan pengen mengajarkan identitas yang tidak hanya berkaitan dengan hal itu, tapi berkaitan dengan semua hal. Kenapa? Karena semua kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh Mesir. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu yang hari ini jadi Kristen, pasti dulu sebelum jadi Kristen atau sebelum mengenal Tuhan, punya nggak konsep sendiri di pikiran? Punya ya. Pak Yanto dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, pasti Pak Yanto punya pemikiran, oh Tuhan itu Tuhan yang besar, ya, yang ada di atas. Begitu juga anak-anak, begitu pun kita. Kita punya banyak budaya yang kita bawa, yang waktu kita ketemu Tuhan mau ganti itu supaya kita punya hal yang baru. Dan itu Tuhan gantikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka kalau kita baca di Keluaran sampai Imamat, hukum ini, hukum itu, aturan ini, aturan itu. Kenapa? Supaya Tuhan memperbaharui semuanya. Termasuk yang Tuhan ganti paling besar adalah konsep tentang keberadaan manusia itu sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya waktu ya, pulang sebentar, Bapak Ibu baca lagi tentang Musa. Karena waktu kita baca tentang Musa, kita bisa mengerti konsep panggilan dari awal. Dan Musa juga bisa menunjukkan bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan. Nah untuk itu, waktu saya di STB di tingkat akhir, saya secara khusus tulis dan membahas tentang Musa di dalam saya punya skripsi. Karena dia punya kehidupan luar biasa sekali untuk kita pelajari. Sedikit menyimpang ya, supaya kita bisa belajar. Nah Bapak Ibu, yang Tuhan rubah adalah, yang paling besar adalah identitas diri. Kenapa? Karena kalau orang gagal identitas, semua hancur. Iya dong, semua pasti hancur. Maka Tuhan perlu rubah itu, Tuhan perlu hancurkan itu. Kenapa? Karena kehidupan bangsa Israel itu dipengaruhi oleh mitologi Mesir. Kalau kita baca, kita cari, kita temukan di dalam mitologi Mesir, manusia itu diciptakan dari air mata atau lendir para dewa. Nah, ini yang mempengaruhi kehidupan bangsa Israel kalau mereka adalah dari air mata atau dari lendir para dewa. Mereka
diciptakan dari sesuatu yang tidak berguna. Bahkan mereka harus bekerja sebagai budak untuk memenuhi kepuasan Firaun dan juga dewa dewi. Maka kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh hal demikian, sehingga otomatis bangsa Israel merasa diri mereka tidak berharga. Kenapa? Karena diciptakan dari hal yang tidak berharga, bahkan bekerja di dalam pekerjaan yang sangat tidak berharga sebagai seorang budak. Maka mereka pasti akan bilang, oh iya ya, memang aku ini cocok jadi budak, karena aku dari lendir dan juga air mata dewa yang gak berguna. Maka ini yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bahkan kalau kita bisa lihat ya, Firaun juga begitu kejam kepada bangsa Israel, mereka berteriak-teriak kan. Nah ini yang dilakukan oleh Firaun kepada mereka. Dan kita mungkin bisa tanya, kenapa bangsa Israel yang sudah banyak tidak mampu melawan Firaun dan juga Mesir? Kenapa coba? Kenapa? Karena mereka juga dipengaruhi oleh adat dan keagamaan di dalam Mesir yang bilang begini, kalau bangsa Israel atau mereka jadi budak yang taat, di kehidupan selanjutnya mereka akan hidup menjadi kaum yang lebih tinggi. Bapak Ibu bisa cari di internet strata sosial Mesir, ada Firaun di atas dan atas, itu nanti ada kaum-kaum budak pun pada bawah. Jadi reinkarnasi. Jadi mereka nggak mau melawan karena supaya mereka pikir kalau aku jadi budak yang taat hari ini, kemungkinan besar aku nanti akan lahir lagi menjadi orang yang dengan kaum yang lebih tinggi. Itu satu. Tapi yang kedua, yang umum kita tahu, budak itu tidak punya hak atas dia punya diri. Budak itu seperti barang yang harus kita pakai sampai rusak, ya kan? Sama kayak handphone lah, kita akan pakai betul-betul rusak, dan itu budak. Dan kita bisa bayangkan bangsa Israel selama 430 tahun hidup di dalam identitas yang demikian. Kalau kita Israel, apa kehidupan kita? Maka mereka hidup di dalam hidup yang demikian selama 430 tahun. Mereka nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena lingkungan mereka juga mendukung kepercayaan dan juga identitas yang demikian, dan mereka juga percaya dan ikut. Maka singkat cerita, Allah pun melihat ini, dan Allah pun mengutus siapa? Mengutusmu, Musa. Allah melihat itu, dan Allah ingin membebaskan mereka melaluimu, Musa. Dan Allah membebaskan tidak hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa lain. Maka di perjanjian baru, kalau orang Farisi tadi bilang, aku ini orang Israel tulen. Dari mana tulen? Dari awal aja sudah campur dengan bangsa lain keluar. Nah itu ya, jadi pengetahuan tambahan. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel karena dia melihat begini. Tetapi tujuan Allah untuk mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, tujuannya tidak semata-mata supaya mereka itu lepas dari kerja paksa. Adik-adik di sini kalau kerja paksa apa sih dalam Belanda sama Jepang? Apa mereka? Rodia sama apa satu lagi? Romusa ya. Jadi tidak sekedar mengeluarkan bangsa Israel dari kerja paksa, no. Tetapi Allah punya tujuan lain. Itu apa sih? Itu dia ingin bangsa Israel sadar akan sebuah identitas dan status yang sebenarnya Allah tuh udah tahu kepada semua kita. Namun karena berdosa, identitas itu jadi keliru. Bahkan Mesir juga jadi keliru. Maka Bapak Ibu, ini identitas yang Allah mau supaya mereka boleh punya hidup yang baik, tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan itu Allah sampaikan di Keluaran 6 ayat 6. Coba kita baca Keluaran 6 ayat yang ke-6. Coba kita buka Keluaran 6 ayat 6. Kali ini kita buka dan kita baca bareng-bareng. Keluaran 6 ayatnya yang ke-6. Ini poin paling penting. Keluaran 6 ayat 6. Oke, sudah? Siap? Anak-anak semua? Keluaran 6, yang bawa handphone anak-anak jangan main ya. Kita baca Alkitab. 1, 2, 3. Aku akan angkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tapi poinnya bukan di kerja paksa, poinnya di akulah Tuhan. Mengajak mereka untuk tahu kepada identitas yang baik. Maka itu yang dilakukan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, Tuhan pada waktu itu ketika dia memperkenalkan dia punya identitas
identitas baru kepada bangsa Israel, Tuhan perlu memperkenalkan dengan menghancurkan dulu sesuatu yang dianggap berharga waktu itu. Apa sih maksud yang dianggap berharga pada waktu itu? Yaitu itu tuh dewa-dewi orang Mesir yang dianggap berharga, ya kan? Semua menggantungkan hidup kepada dewa-dewi orang Mesir. Maka Tuhan perlu menghancurkan dulu yang dianggap berharga supaya menemukan yang jauh lebih berharga di dalam Tuhan. Maka Tuhan menghancurkan itu dengan 10 tuh. Kenapa sih Tuhan perlu hancurkan? Karena mereka gantungkan kepada itu tuh. Maka Tuhan perlu hancurkan itu supaya mereka sadar. Maka Allah membuktikan bahwa tidak ada pribadi yang berkuasa, aku adalah aku, supaya mereka bisa melihat aku Tuhan yang jauh lebih hebat daripada engkau, daripada Tuhan-Tuhan di luar sana. Dan Tuhan buktikan sehingga tidak ada dewa-dewi Mesir yang mampu membendung 10 tua dari Tuhan. Tuhan perlu hancurkan itu. Kenapa? Karena dewa-dewi orang Mesir adalah berharganya mereka. Mereka punya kepercayaan. Mereka punya siapa? Identitas. Semua bangsa, Firaun, Mesir, bangsa-bangsa lain termasuk Israel, Musa, menggantungkan mereka punya hidup kepada berhala. Berharga, kepercayaan, dan juga identitas. Maka Allah perlu hancurkan semua ini supaya mereka sadar siapa itu identitas yang sejati. Begitupun kita hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan menghancurkan apa yang kita anggap berharga, supaya Tuhan menghancurkan apa yang kita anggap aku percaya, supaya Tuhan juga menghancurkan apa yang kita anggap itu adalah kita. Saya berharap Tuhan hancurkan supaya kita menemukan Tuhan yang betul-betul Tuhan, bukan kayak mereka. Dan itu mereka hidup. Maka Bapak Ibu, dengan kalahnya dewa-dewa Mesir, Allah mau katakan bahwa sebenarnya selama ini kalian, termasuk kita ya, Mesir, Israel, dan kita lagi gantungkan identitas kita kepada sesuatu yang palsu. Gak penting orang makan sushi, gak penting orang makan di Bangka, sama masalah, ya kan? Gak penting orang pakai baju Gucci dan orang pakai baju biasa, semuanya bisa, semuanya bersama. Maka ini yang terjadi, maka Tuhan perlu menghancurkan ini dan perlu melihat siapa Tuhan, siapa Dia. Maka ketika itu Allah bilang, sekarang ayo, mari katakan kepada aku, sekarang ayo mari nih, ketahuilah bahwa akulah Tuhan alam. Tuhan bilang itu kepada mereka, ketahui nih bahwa aku Tuhan. Dan ajakan Tuhan ini tidak sekedar ajakan berpindah keyakinan, enggak. Tidak sekedar ajakan bahwa kamu berhala, sekarang berpindah untuk menyembah Tuhan, enggak. Tapi ajakan itu, ajakan untuk mengajak mereka supaya mereka boleh datang kepada identitas yang baru, yang sejati, yang sesuai, yaitu Allah. Maka ini Bapak Ibu, di PB Paulus tulis demikian. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain terus menerus hidup di dalam dewa itu, meyakini mereka diciptakan dari air mata dewa, maka mereka hidupnya nggak akan berguna sama sekali. Tetapi mereka akhirnya bisa sadar siapa itu Tuhan, dan mereka merasa bahwa hidup itu berharga. Bahkan bukan cuma berharga, tapi jauh lebih berharga. Kenapa? Karena Tuhan yang aku ini mengalahkan Tuhan yang Mesir. Tuhan yang nggak bisa dikalahkan, tapi Tuhan aku bisa kalahkan. Dan Tuhan yang hebat itu bilang, Dia yang cipta kita. Amazing gak Tuhan kita? Amazing. Dan hari ini Tuhan bilang juga kepada kita, apa yang kita anggap berharga, hari ini nggak berharga. Siapa yang mau kasih diri kepada vaksin? Vaksin juga belum tentu bisa mengawal kita secara penuh. Tapi cuma Tuhan. Maka kalau cuma Dia yang berharga, kepada siapa lagi? Maka Tuhan bilang itu kepada Israel, Tuhan bilang itu kepada kita pagi hari ini, supaya kita sadar betul-betul siapa itu Tuhan. Amin? Amin ya. Dan Tuhan bilang begitu kepada kehidupan mereka. Maka Tuhan bilang, kamu diciptakan segambar dengan aku, serupa dengan aku. Bahkan di Kejadian 2 ditulis, dihembuskan nafas oleh Allah, bukan air mata para dewa. Wow, kalau kita jadi mereka, bagaimana kita waktu itu? Begitupun kita hari ini. Tidak ada Gucci yang lebih baik daripada Tuhan. Apa mereka masih Balenciaga ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kita perlu melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dan ini sangat-sangat berharga yang membuat mereka pada waktu itu sadar siapa Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, Tuhan taruh di dalam diri setiap kita. Mengapa? Karena setiap kita diciptakan oleh pribadi Allah yang Maha Kuasa, yang bernilai, yang kekal.
Kenapa? Karena yang taruh nilai itu adalah Tuhan, bukan ciptaan manusia belaka. Maka penemuan identitas yang sejati harus dimulai dari menemukan dulu siapa Allah yang sejati, dan harus diikuti dengan merelakan yang berharga untuk ditinggalkan, karena kita akan datang kepada yang jauh lebih berharga. Dan itu Tuhan bilang kepada kita pada hari ini, bahwa setiap kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu ketika orang betul-betul, maka untuk Bapak Ibu ini yang tadi di awal saya bilang, apa sih saya bilang di awal tadi? Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Siapa kita? Tetapi apa yang sudah Allah taruh dalam kita, ini gue yang proses sampaikan kepada anak-anak juga ya. Siapa kita? Semestinya apa yang ada nih di dalam diri kita. Siapa Lauren, siapa Niko, siapa Bumiin, siapa Pak Yanto, siapa saya, siapa Pak Michael. Bukan sesuatu yang ada di luar, tapi apa yang Allah tahu. Dan ini yang Allah mau bilang. Makanya tadi di awal saya bilang, kamu mau gaji 10 juta, mau gaji 5 juta, nggak penting. Tapi yang penting itu siapa Tuhan menciptakan kamu. Jadi iya nggak? Maka ini yang penting sekali. Siapa kita tuh dari dalam. Maka kalau orang betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan dijumpai dengan Tuhan dan dia betul-betul mengenal Tuhan, maka orang itu bukan cuma takjub dengan Tuhan, tapi Tuhan akan membawa orang itu kepada pengenalan yang sejati tentang siapa dia, dan akan membuat orang itu sadar bahwa iya ya, Allah itu taruh dalam diri aku tuh lebih berharga dari hal-hal di luar diri aku. Dan itu contoh yang paling besar adalah Paulus. Kalau kita baca di Filipi 3 ayat 4-7, coba kita buka Filipi 3 ayat 4-7. Yuk semua kita buka, yang bawa handphone, bawa semua, buka Alkitab, kita baca Filipi 3 ayat 4-7. Ayat 4 saya, ayat 5 Bapak Ibu jemaat yang dewasa, ayat 6 pemuda, remaja dan sekolah minggu, ayat 7 kita bareng-bareng ya. Ingat ya, ayat 4 saya, ayat 5 jemaat yang dewasa, ayat 6 pemuda, remaja dan sekolah minggu, ayat 7 bersama-sama. Oke, cari dulu yang anak-anak. Kalau nggak ketemu minta bantuan sama orang tua. Di mana sih Filipi? Sudah? Oke. Filipi 3 dari saya ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang lebih praktikasi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dapat merupakan keuntungan bagiku sekarang, untuk rugi karena Kristus. Dan ini Paulus sadar, bukan karena apa yang dia miliki, bukan karena apa yang dia capai, bukan karena apa yang menempel di dia punya diri, bukan juga karena apa yang dia dapat dari dia, tetapi justru lewat apa yang Tuhan izinkan dia temukan dalam Yesus yang adalah Tuhan pencipta dan juga juru sapa Paulus. Maka Pak Leo jadi berharga bukan karena sekarang, tapi karena Pak Leo sudah diciptakan Tuhan jauh sebelum Pak Leo ada. Begitu juga saya, begitu juga Pak Akwet, begitu juga Pak Yanto, Pak Iwan. Kita berharga bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan sekali lagi. Dan itu adalah kita punya identitas di dalam diri kita. Tetapi sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, baru sadar siapa dia, baru sadar dia berharga karena status atau karena dia punya profesi. Bahkan lebih kacau lagi, orang tua baru sayang anak, baru cinta anak, baru mau terima anak kalau anak itu berprestasi, pintar, juara kelas, hebat, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di dalam kalangan orang Kristen. Satu yang nyata, ada anak betul-betul stres. Kenapa? Karena kalau dia nggak berprestasi, orang tua dia nggak akan sayang sama dia, nggak akan terima dia. Maka ini kehidupan manusia berdosa yang menggantungkan semua itu di luar, dan orang salah sekali.
Maka itu kita dan juga hati-hati orang tua pagi hari ini hadir salah menilai anak. Maka orang tua mesti membangun ini kepada anak-anak supaya anak-anak kelak menjadi siapa dia, bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena Tuhan. Amin. Saudara, kita perlu sadar ya, kita perlu sadar jelas bahwa profesi itu ada karena kita ada dulu, ya enggak? Karena kita ada dulu. Jadi bukan profesi yang penting, tapi kitanya, karena kita yang membawa wajah Allah di dalam setiap profesi, makanya profesi itu jadi penting karena dikerjakan oleh orang-orang yang dicipta oleh Tuhan. Dulu sebelum ada profesi, dokter dan lain sebagainya, apakah manusia tidak berharga? Berharga karena Tuhan yang mencipta, bukan karena dia dokter, bukan karena dia anak presiden, bukan karena dia anak tukang sayur, bukan karena dia anak A, anak B. Enggak, sekali lagi, karena Tuhan, aku adalah aku. Dan itu Tuhan jelaskan baik-baik kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Dan sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena seseorang tidak bisa kepada mengapa? Karena sang pencipta yang paling tahu letak keberhasilan di dalam diri ciptaan. Anak-anak yang kemarin baru ada kasus tuh, anak remaja bunuh temannya karena itu diejek karena dia kalah main game. Nah, anak muda dan anak remaja suka menggantungkan siapa dia kepada game. Kalau gamenya oke, itu aku Niko karena aku jago main game. Dan terjadi. Nah, Bapak Ibu kita perlu mengerti ya letaknya itu. Jadi sekarang kita tahu ya siapa sih yang kasih? Tuhan letaknya. Maka kalau hari ini orang tanya, siapa kamu? Wah, aku keren dong. Kenapa keren? Bukan karena aku kaya, tapi karena Tuhan yang ngasih aku. Kerennya aku tuh keren yang berharga karena Tuhan. Maka Bapak Ibu ini yang perlu kita tahu. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di sini. Mengapa? Karena berbicara mengenai identitas itu tidak sekedar berbicara mengenai aku segambar dan serupa Tuhan, tetapi juga menunjukkan siapa kita. Tetapi lebih berarti bahwa kita tuh ada karena siapa. Jadi bukan cuma menunjukkan siapa kita, tetapi itu kita ada berarti itu karena siapa. Tentu terjadi karena Tuhan. Maka identitas bukan tentang segambar dan serupa juga, tapi tentang siapa yang membuat kita. Dan tentang siapa yang membuat kita itu dituntut Tuhan di dalam bagian firman Tuhan di Yesaya. Baca bareng-bareng semua dan ke sini. 1, 2, 3. Semua disebutkan dengan namaku yang menciptakan untuk yang dibentuk dan yang dijadikan. Jadi ini nih, untuk ini. Jadi yang kedua bukan cuma sadar aku siapa, tapi aku ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini yang Tuhan tuntut kepada bangsa Israel. Kalau dulu mereka kerja kepada Firaun, kepada dewa-dewi, sekarang mereka berganti, bukan cuma berganti identitas ya, tapi berganti pekerjaannya untuk melayani siapa? Tuhan dan sesama. Bukan cuma tahu berharga, tapi tahu hidup buat siapa. Bapak Ibu, kenapa orang tidak tahu kehendak Tuhan? Karena orang nggak tahu dulu siapa dia. Orang tahu siapa dia kalau tahu dulu kehendak Tuhan. Maka itu tuh yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel itu hidup ada aturan baru ya, supaya mereka tahu, oh iya ya, ini aku kerjakan, itu aku kerjakan dan lain sebagainya. Dan itu juga yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Di bagian Efesus dibilang, aku tuh bukan cuma diciptakan oleh Allah, tetapi dilahirkan dalam siapa? Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan lain. Dan itu identitas kita. Bukan cuma tahu buatan Allah, tapi tahu aku diciptakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Firaun di Mesir. Termasuk juga hari ini, bukan cuma sembarangan bekerja dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, apa sih aplikasi yang boleh kita tarik dari kita belajar tentang kita punya identitas? Apa sih yang boleh kita tarik? Tapi sebelum boleh kita tarik, kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Segambar Allah mencerminkan kemuliaan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Masa iya sih segambar dan serupa Allah waktu main game anak remaja keluar kata kasar ya, dulu sekali pernah main game sama anak remaja, tiba-tiba dia komen kata kasar. Nah itu bagaimana sih itu nyambung ke game? Nyambung ya. Kamu anak Allah, segambar Allah di game juga kamu segambar Allah. Tidak sembarangan tulis komentar.
Begitupun kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pada suatu hal, dan aplikasinya saya ambil 3. Saya ambil 3 dari banyak, dan saya akan coba kaitkan dengan COVID hari ini. Apa sih? Yang pertama, Bapak Ibu, melakukan kehendak Tuhan itu akan menantangkan damai di tengah krisis karena COVID. Ya enggak? Kenapa sih orang damai? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun hari ini situasi membuat gak damai, tapi kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, ada damai surgawi yang Tuhan berikan. Dari mana aku tahu kehendak Tuhan? Kalau aku tidak betul-betul tahu, aku diciptakan oleh Tuhan dan tidak betul-betul memandang kepada Dia. Kalian tahu, bangsa Israel yang kita tahu, aku diciptakan segambar, tapi juga dibilang menguasai bumi, apalagi mengelola dan juga beranak cucu ya. Menguasai, mengelola, beranak cucu. Bukan cuma sekedar buat anak banyak-banyak dan buat anak banyak-banyak sampai 10 anak. No. Tapi Tuhan mau melalui kita punya anak-anak, boleh menguasai dan memelihara bumi dengan kita hidup kepada Allah. Ya, bukan cuma kita nanti merit punya banyak anak, tapi anak kita hidup nggak baik, percuma. Tuhan mau kita dan anak kita hidup memelihara bumi. Doa kami ya, datanglah kerajaan. Bapak dalam surga, di surga namamu, datanglah kerajaan di surga dan di bumi. Mendatangkan cicipan kerajaan Allah harus kita datangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang demikian, pasti kita akan punya damai di hati. Sekalipun COVID beredar di mana-mana, ada damai di dalam hati. Ini yang pertama, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu siapa kita dulu. Ini aplikasi pertama. Yang kedua, aplikasi kedua adalah Bapak Ibu, waktu kita mengetahui kita itu adalah ciptaan Tuhan, berarti kita tahu kita ini milik Tuhan. Ya enggak? Waktu kita mengetahui kita milik Tuhan, Tuhan dengan jelas bilang, milik Tuhan tidak mungkin terpisah dari Tuhan. Ya kan? Bahkan membuat kita juga aman. Kenapa? Karena COVID juga tidak mungkin akan membuat kita terpisah dari Tuhan, dari kasih Tuhan kepada kita. Maka ini ketenangan, rasa aman yang damai, karena kita tahu siapa kita di depan Tuhan, dan Tuhan pasti jaga kita. Orang sekarang apa-apa takut, tapi ke pasar berani, ya kan? Ke pantai berani, tapi apa-apa takut. Semua takut. Kita nggak punya iman, boleh sih kawan, tapi kita punya iman dong. Aku ini kan anak Tuhan, Tuhan pasti jaga. Kita pasti tidak akan terpisah dari Tuhan. Bagaimana kalau mati? Ya kalau mati kan Tuhan bilang, maupun tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang mendekat kita, yang jaga kita. Ada amin nggak? Dari mana kita tahu? Karena kita tahu dulu identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku adalah aku, dan Dia tuntun mereka sampai ke kanan. Tuhan bilang, ada nggak yang rusak? Ada nggak yang rusak? Tuhan jaga loh, tiang api, tiang awan, dan itu pun hari ini buat kita. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, waktu kita tahu siapa kita, atau waktu kita mengerti COVID, apa sih yang boleh kita tahu? Bapak Ibu, COVID itu membawa kita tahu ya, bahwa ada kematian ya. Waktu aku lahir, sebenarnya kita sudah dibayang-bayangi oleh kematian, ya enggak? Waktu anak kita lahir, anak kita juga pasti akan mati nanti. Tapi melalui COVID, kematian itu seolah-olah datang ya, dan kita seolah-olah dibayang-bayangi oleh kematian, karena ada COVID yang melakukan. Tetapi daripada itu, kalau ada COVID, kita perlu bertanya, maka semestinya hidup kita tidak boleh sia-sia. Kalau kita tahu hari-hari kita dibayang-bayangi oleh maut, anak remaja, pemuda, kita semua enggak boleh sia-sia untuk hidup. Kita harus hidup dengan identitas yang Allah berikan. Bagaimana sih anak Tuhan belajar online dengan baik, ya kan Deka? Bagaimana sih anak Tuhan tanggung jawab hormati orang tua? Itu juga identitas sebagai anak Tuhan, ya kan David dan lain sebagainya. Bagaimana tuh? Kalau kita hari-hari ada bayang-bayang maut, maka kita harus betul-betul menguasai itu Tuhan. Lagu tadi di doa, firman indah, firman ajaib, tapi iya enggak? Kita saat teduh, iya enggak? Kita mencintai firman. Hati-hati, maut itu pasti akan datang kepada kita hari ini. Bapak Ibu, maka 3 hal ini menjadi penting ya. Tahu siapa kita, tahu kehendak Tuhan, ada damai, rasa aman, kita mau hidup dengan baik, tapi juga yang terakhir bahwa
Kalau kita tahu siapa kita juga tahu bahwa kita punya identitas adalah identitas Injil. Jadi dua ya, aku diciptakan oleh Tuhan, tapi aku juga dilahirbarukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita adalah Injil, maka kita juga harus hidup serupa Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia adalah berita Injil. Saya akan contoh paling simpel begini. Bapak Ibu, Tuhan kita kan datang ke dunia ya. Kalau kita baca di Filipi dibilang dia mengosongkan diri ya untuk datang ke dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kalau Tuhan kita datang ke dunia mengosongkan diri menjadi hamba, masa iya sih anak-anak Tuhan kejar kekuasaan? Tapi ada anak Tuhan orang Kristen hidupnya kejar kekuasaan, kejar kedudukan, kejar jabatan. Ini yang salah. Dia tidak mengerti bahwa dia hidup gospel Injil. Contoh kedua, Bapak Ibu kita tahu ya, Tuhan kita itu menderita karena kita ya, karena berdosa. Datang ke dunia dia menderita, dia dipukul di dalam disalib ya. Kalau Tuhan aja menderita, masa iya sih anak-anak Tuhan hidupnya mau enak-enak aja? Maka kalau ada hamba-hamba Tuhan di luar sana, sekarang pun ada, kalau kita search di YouTube yang bilang ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, makin kaya, makin berlipat-lipat ganda, jadi kepala bukan jadi ekor. Perlu tanya, dia itu siapa? Ya dong ya, Tuhan aku lo menderita, maka kita pun harus menentukan apa yang Tuhan lakukan juga di kita. Kalau Tuhan menderita, masa iya sih anak Tuhan berlipat-lipat ganda terus? Kan nggak mungkin kan? Tapi itu loh diajarkan oleh banyak pendeta-pendeta, dan itu bukan identitas yang Tuhan mau. Contoh terakhir, kalau Bapak Ibu semua kita pernah dengan khotbah ya, Om Eko pernah sampaikan bahwa salib ini tuh hina ya, hukuman yang hina ya, kalau itu ya. Tapi Tuhan mau rela dihukum di dalam salib ini yang hina. Rela ya Tuhan ya untuk kita dihina di salib. Masa iya sih anak Tuhan hidupnya kejar-kejar pujian, kejar-kejar penerimaan dari manusia? Iya enggak? Kalau Tuhan mau dihina karena kebenaran, masa iya sih anak Tuhan kejar penerimaan dan pujian dari manusia? Kalau kita kejar, kita bukan identitas ini, bukan. Karena kita gagal memahami siapa kita. Saya berharap pagi hari ini kita boleh menemukan siapa Tuhan dan kita boleh hidup betul-betul di dalam kita punya identitas, supaya kalau kita mati nantinya Tuhan kenal siapa kita. Ya, kenal bukan karena aku Blackpink, tapi karena aku adalah anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan melakukan pekerjaan baik. Amin. Jangan lupa ya pegang ya, baca Musa ya, jangan malas baca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kan